Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Sudut Nurani, jernih seimbang manusiawi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita bertemu lagi dalam channel Sudut Nurani yang beberapa waktu lalu kita istirahat dulu untuk kembali menata terkait juga dengan beberapa hal teknis yang perlu kita persiapkan. Untuk kali ini kita bisa ketemu lagi bersama dengan narasumber dan sekaligus tamu dan sekaligus juga sahabat-sahabat kita semua. Di sini ada Lekham selaku pemangku Omah Padang Bulan sekaligus pemangku pengajian Padang Bulan. Ada juga sahabat kita Mas Pram selaku orang yang terus-menerus berusaha untuk istiqomah mempersiapkan beber kloso terkait dengan hal-hal teknis pengajian Padang Bulan. Pada kesempatan kali ini kita akan bertasyakur atas terbitnya Mushaf Ma'iyah Padang Bulan yang sudah dilonsing pada tanggal 7 bulan 7 tahun 2021 yang bertepatan dengan milad ke-74 dari Marja' Ma'iyah, yakni Bapak Ahmad Fuad Effendi atau yang akrab kita sapa dengan Cak Fuad. Sebelum kita nanti ngobrol bersama dalam rangka bertasyakur atas terbitnya mushaf itu, saya sapa dulu sahabat-sahabat kita. Apa kabar, Lekham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pripun kabare? Sae nggih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Pram, pripun? Saya Assalamualaikum. Aman terkendali? Aman terkendali. Oke ya, alhamdulillah kita semua sehat dan mudah-mudahan teman-teman sahabat Nurani juga dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu berbahagia. Oke. Kita pelan-pelan nanti ngobrol santai saja terkait dengan beberapa hal yang akan kita diskusikan, terutama tentang ya kita semua tahu bahwa Padang Bulan ini sudah berlangsung lebih dari 26 tahun. Mumpung di sini ada Lekham, nanti kita bisa bertanya, berdiskusi terkait dengan apa saja hal-hal yang bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita petik faedahnya dan juga bisa kita rasakan kemaslahatannya terkait dengan pengajian Padang Bulan yang kita semua terus berusaha untuk bisa hadir dan istiqomah mengikuti pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh pengajian Padang Bulan. Gini, Lekham, kita akan ngobrol bersama dan nanti juga bersama Mas Pram. Menurut Lekham, Padang Bulan ini sebenarnya pengajian atau majelis ilmu atau apa? Mungkin istilah ini memang perlu kita klarifikasi ya. Sebab selama ini kan pengajian di Padang Bulan itu identik dengan majelis ilmu. Majelis ilmu tapi juga diformat dan dikenalkan kepada masyarakat sebagai bentuk pengajian sehingga idiom pengajian Padang Bulan itu sudah dikenal dan diketahui oleh banyak khalayak dan sekaligus juga jamaah. Nah, niki pripun Lekham, monggo. Sesungguhnya pengajian Padang Bulan ini formatnya seperti apa dan mengapa diformat dan dilaksanakan layaknya pengajian tapi juga tidak benar-benar seperti pengajian pada umumnya. Nah, niki pripun Lek, monggo. Iya, terima kasih Pak Saiful dan Mas Bram, dan semoga semuanya para pemirsa juga sehat dan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali malam ini kita hanya bisa berbincang santai tanpa bahwa ini adalah sesuatu yang harus kemudian betul-betul kita yakini ya, karena kita hanya sebagai penginformasi ya. Kita melakukan mediasi informasi supaya semuanya juga memiliki – minimal kesamaan frekuensi dalam informasi itu sendiri.
Kalau dibilang kata Pak Saiful tadi tentang ya Padang Bulan ini masih sampai saat ini juga secara definisi juga masih tidak bisa pasti ya, karena memang dinamis mengalir terus, tapi ada hal yang melatar belakangi berlangsungnya Padang Bulan. Keluarga itu kan sebetulnya juga tidak memiliki cita-cita yang tinggi, tidak memiliki cita-cita yang harus bagaimana, ingin bagaimana jadi apa, termasuk berlangsungnya Padang Bulan, membuat Padang Bulan juga tidak memiliki cita-cita untuk supaya punya masa, punya apa dan sebagainya. Yang jelas itu sifatnya dari spirit jariah ini. Dalam artian di keluarga kami mencoba untuk memiliki spirit meneruskan jariah ayah dan ibu. Meskipun mungkin apa yang kami lakukan anak-anaknya ini belum bisa menyamai apa yang sudah dilakukan, tapi setidaknya patokan pertama, pijakan pertama di adanya Padang Bulan ini kan tadi itu, dari sisi keluarga itu kita mencoba untuk bersama-sama meneruskan jariah ayah dan ibu di dalam melakukan sesuatu kebaikan, menanam kebaikan dan sebagainya. Makanya dulu Padang Bulan awal-awal berdirinya memang sudah pasti namanya belum ada MAI atau ya? Belum ada MAI ya kayaknya. Jadi masih Majelis Ilmu Padang Bulan. Majelis Ilmu Padang Bulan, dan itu pun sifatnya sudah di apa namanya? Yang berlangsung dua hal. Satu tafsir tekstual dan tafsir kontekstual. Ya, kontekstual. Dalam artian ada sesuatu yang dijelaskan dari Al-Quran secara tekstual, ada sesuatu yang dijelaskan secara tekstual yang itu sudah dilakukan terus-menerus hingga sampai saat ini. Itu sebagai awalan ya. Jadi memang sejak awal pengajian Padang Bulan memang sudah mengakrabkan diri dengan Al-Quran, sehingga bahan pengajiannya itu pasti tidak terlepas dari Al-Quran juga, begitu Lek maksudnya? Iya, prinsipnya kenapa kita, kalau saya mengamati juga sambil sinau terus-menerus di dalam mengikutinya juga, bahwa ada usaha untuk bagaimana yang hadir di situ dari kalangan apapun, siapapun, itu pulang bisa menemukan sesuatu yang tidak muluk-muluk tapi langsung mengena. Nah, itu kan bisa diwakili oleh tafsir tekstual ya, apa kontekstual. Iya. Ya. Kalau yang tafsir tekstual itu lebih condong dan lebih dekat ke Cak Fuad gitu ya. Ya. Kalau yang kontekstual lebih ke Cak Nun. Nah, artinya dari apa yang disampaikan secara tekstual oleh Cak Fuad, kemudian dikuatkan oleh Cak Nun, yang itu nanti supaya bisa langsung menyentuh pada persoalan masing-masing jamaah. Ya, jadi berhubung jamaah yang hadir itu beragam dan banyak dari kalangan, dan kita tahu sendiri jamaah Padang Bulan itu kan diarani pengajian ki kok ya sing teko iki macem-macem, Ya. reno-reno. Mulai kalau dilihat dari strata usia kan mulai dari anak-anak, Ya. remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua. Itu pun juga pasti mereka datang dari latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi yang berbeda-beda dan beraneka ragam. Ya. Nah, bagaimana pengajian Padang Bulan ini mampu dan berusaha untuk memberikan sesuatu nilai kemanfaatan yang diberangkatkan dari Al-Quran? Apakah ada model pembelajaran tertentu sehingga Al-Quran bisa merasa dihayati dan bisa dirasakan lebih dekat oleh jamaah? Kalau saya lebih cenderung jamaah tidak diajari dan kemudian juga tidak dipaksa untuk harus pakai itu.
jamaah tidak diajari. Tidak diajari dan juga tidak dipaksa untuk mengikuti itu. Tapi di Padang Bulan mencoba untuk dihantarkan. Kita di Padang Bulan itu majak-majak, Jafua, menghantarkan sebuah masalah yang ada dalam Quran, dijalankan menuju seperti kehidupan masing-masing. Mungkin ada yang tersentuh, menyentuh pada, oh iya betul, oh iya kaya aku sendiri tahu tak alami, semacam itu. Nah mereka sendiri kemudian yang akan mencari, menemukan dan memegang. Jadi bukan karena disuruh atau diperintah. Yeah. Atau dengan bahasa lain, pengajian Padang Bulan ini membukakan pintu gitu ya. Bisa membukakan pintu ya. Nanti ada banyak pintu lah, misalnya begitu ya. Nanti jamaah monggo bisa mau masuk melalui pintu yang mana. Betul. Sesuai dengan kontekstualitas dan kebutuhan masing-masing. Betul sekali. Iya, saya sepakat itu Pak Saiful, saya sepakat. Nah, berarti kan gini Le, Al-Quran itu berarti dikaji, dipelajari dan disampaikan dengan cara yang sangat sederhana, sehingga jamaah pun juga bisa menangkap isi dari kandungan Al-Quran. Ya di Padang Bulan kan kalau yang kita amati dan kita ikuti kan tidak pernah ada kalimat-kalimat atau cek and recheck. Coba kamu hafal ayat berapa? Kamu bisa ngaji apa? Kan tidak pernah. Yeah. Tidak pernah. Apalagi sampai kemudian kita mendata detail, oh jamaah Padang Bulan ini sing iso ngaji bener sak mene persen. Yang tidak bisa sama sekali juga kita tidak masuk wilayah itu kalau selama ini, tapi kita langsung percaya bahwa yang kita cari adalah proses untuk sinau menemukan sesuatu yang itu bisa menjadi andalan untuk hidup kita masing-masing, tidak harus sama, melalui pintu yang dibukakan tekstual sama kontekstual tadi itu. Jadi kuncinya pada sinau Le ya. Sinau. Bahkan ya kita sama-sama belajar akhirnya. Terus menerus. Tidak ada siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih alim, kan tidak ya. Berarti semua belajar bersumber pada Al-Quran, gitu ya. Nah, sekarang kita geser ke Mas Pram. Ini kan sebuah amanah yang luar biasa Mas Pram, karena Padang Bulan ini kan ya melayani hampir semua kalangan, hampir semua strata, dan dihadiri oleh, ya kita tahu sendirilah, begitu banyak teman-teman dari berbagai tingkat sosial pendidikan macam-macam datang ke Padang Bulan. Ini kan pasti memerlukan hal-hal teknis. Tidak sebagaimana yang biasa kita kenal, toko ngaji ternyata wis cepak sembarangi, kan juga pasti ada persiapan-persiapan sebelumnya. Nah, monggo Mas Pram selaku salah satu orang yang selama ini terus-menerus berusaha istiqomah berkhidmah kepada Padang Bulan, Mas Pram punya pengalaman apa, punya ya hikmah-hikmah apalah ketika melayani dan berkhidmah untuk beberke kloso konco-konco jamaah iki. Pripun? Nggih Pak Saiful. Secara pribadi kalau bicara soal hikmah itu bagi saya luar biasa, karena di Padang Bulan sendiri tahun 1992 saya masih SMA. Saya fokus di melaksanakan membantu wiodo lah kasarannya, kemudian terus kita menimba ilmu di dalam kesepuan, dan kebetulan di situ tempat Padang Bulan beberapa belas tahun lah. Tetapi secara hikmah seperti yang Pak Saiful bilang tadi, juga disampaikan oleh Ahmad, saya bisa menjelaskan mungkin secara hikmah pribadi. Banyak sekali yang saya yang saya alami, yang saya ketahui, terutama berbagai banyak ilmu pengetahuan, tidak hanya sekup agama, minimal politik budaya, yang kebetulan Pak Saiful nyun sewu bahwa di Desa Menturo saya sebagai kepala dusun paling tidak menerima itu dan mendapatkan informasi yang luar biasa yang saya terima. Hikmah yang kedua, saya kira saya begitu banyak kenal teman ya jamaah yang semakin lama dan semakin kesini
sampai pada sebelum proses pandemi COVID ini banyak sekali teman-teman jamaah yang membantu dalam proses pelaksanaan persiapan teknis pada bulan. Nah, kemudian terus Lihamat Nyun Sewu gagas untuk membuat omah pada bulan yang intinya omah itu untuk memberikan wadah teman-teman untuk bisa kreatif melaksanakan kegiatan majelis padang bulan secara teknis maupun secara non teknis ya. Artinya meskipun itu semua tetap pada ranah petunjuk dalam kesepuan Dari dalam ya. Lihamat, gitu. Oke, Mas Pram. Jadi Mas Pram tahun 92 ketika padang bulan awal dimulai itu masih SMA. Dan saya ikut. Dan itu aktif sudah di parkir. sudah bantu-bantu. Iya, tapi parkir. Waktu itu masih puluhan ribu. Bahkan ke rumah saya saja tidak bisa, sudah penuh dengan orang. Sehingga saya waktu itu ada Karang Taruna lah, pemuda juga masyarakat yang membantu untuk parkir. Nah, ini mungkin agak pribadi tapi tidak apa-apa Mas Pram ya. Dari katakanlah sejak SMA sampai sekarang punya putri dua atau tiga? Dua ya? Dua. Kok bisa bertahan begitu lama istiqomah berkhidmat ke padang bulan ini, apa dorongan motivasinya apa? Yaitu yang saya sendiri juga aneh. Artinya bahwa pertama saya tidak begitu, ya karena masih muda ya, sih seneng dolin dan sebagainya. Tapi lambat laun ketika saya sudah berumah tangga dan kebetulan sekali beruntunglah saya punya istri yang juga kemudian terus diajak Cak Nun ke Kiai Kanjeng, berawal dari almarhum Ibu Haja Halimah yang waktu itu pertama menawarkan Yuli untuk mengajar TPG di TPG Al Muhammadi. Oh, jadi waktu itu Mbak Yuli sebelum bergabung dengan Kiai Kanjeng, Mbak Yuli itu guru TPG? Iya. Dari proses ngelamar pun Bu Halimah sama Bu Diroh yang ngelamar ke orang tuanya Yuli. Nah, kemudian karena tahu bahwa Yuli punya basic sholawatan dan lain-lain, ngaji, terus kemudian disuruh Bu Halimah untuk diminta membantu ngajar di TPG Al Muhammadi sampai pada disampaikan kepada Mbah Nun, sehingga Yuli kemudian diajak ke Jogja untuk ikut Kiai Kanjeng. Itu kan salah satu perekat Mas Pram ya? Iya. Tali silaturahminya kan semakin kuat. Sedangkan dari Mas Pram sendiri secara pribadi pasti kan ada sesuatu nilai atau apalah istilahnya yang membuat Mas Pram terus-menerus bisa dekat dan istiqomah berkhidmat di padang bulan. Mungkin ini juga cermin bagi kita dan juga teman-teman penggiat yang lain. 26 tahun lebih itu bukan waktu yang pendek loh. Iya. Niku napa Mas Pram? Ya, pertama secara pribadi itu padang bulan saya kira membuat wawasan saya semakin banyak ya, meskipun tidak begitu banyak piye-piye gamelan. Cuman yang saya lihat dari perkembangan penduduk sendiri secara sosial budayanya, terus kemudian wirah secara desanya saja Menturo sudah dikenal oleh banyak orang dan didatangi oleh berbagai kota ke Menturo, sampai antri-antri dan parkir sampai jauh sekali. Itu salah satu wujud di luar konteks keilmuannya. Nah, kebetulan di situ saya sejak kecil, sejak pemuda berkomunitas dengan Lihamat nih. Waktu itu bikin acara sinau barongan dari teman-teman Karang Taruna, bikin teater, bikin majelis-majelis seperti itu, sehingga kedekatan emosional pribadi saya dengan keluarga bahkan dengan Lihamat saya kira sudah ada sejak dulu. Ya, itu yang membuat otomatis saya kira semakin membuat istiqomah untuk ikut membantu nyengkuyung istilahnya bari kloso lah kalau. Iya. Biasanya ada persiapan teknis apa Mas Pram sebelum pengajian padang bulan dimulai? Banyak. Kalau persiapan seperti yaitu yang salah satu guyonan disampaikan oleh Pak Jambul, persiapan padang bulan itu mendadak dan sangat mendadak. Nah, gitu. Artinya ada hal-hal perubahan yang tidak kita duga-duga, terutama dari petunjuk keluarga ya, karena kita selalu
minta petunjuk Sing utama itu persiapan mental. mentalnya. Mendadak dan sangat mendadak. Ya, persiapan mental iki piye? Mentale kudu piye? Kudu mental apa kudu apa ya tatak gitu ya? Apa? Iya, kadang-kadang kita karena keterbatasan tenaga teknis yang bisa mengcover, terutama kalau ada Simba datang, terus kemudian ada Kiai Kanjeng atau ada acara-acara tertentu yang itu biasanya setiap tahun pasti ada gitu. Artinya bahwa persiapannya ya itu sudah kita siapkan sesuai dengan rencana, terus kadang tiba-tiba ada petunjuk gini kan. Nah, itu membutuhkan ekstra sabar, ekstra paham dan ekstra ngawuloy sing kalau tidak didasari dengan itu pasti terpental ya. Secara pribadi pasti terpental. Sehingga nyun sewu meskipun saya di Padang Bulan diamanai, tapi saya tidak merasa diamanai, kayak saya punya kewajiban untuk melibatkan diri untuk membantu memberi kloso melaksanakan. Jadi kita butuh untuk terus-menerus berkhidmah gitu kan ya? Nggih. Oke. Kalau kita sekedar untuk eksistensi dan lain-lain, nyun sewu bahwa pasti tidak akan bisa berjalan. Dan itu teman yang membantu di Padang Bulan sangat banyak sekali dan mempunyai latar belakang psikologis yang berbeda-beda, sehingga keluar masuk itu sangat sering dan sangat wajar. Jadi ini bukan soal eksistensi ya, bukan soal eksis apa tidak gitu ya? Bukan. Sehingga Ali Ahmad memberikan motivasi kepada saya, pelaksanaan Padang Bulan tidak ada kata perintah karena tidak ada pimpinan. Saya pun tidak berani merintah karena saya tidak punya kenawan apa-apa. Saya hanya melaksanakan petunjuk sebagai pulpet, sesepuh dan sedulur maknya di Omah Padang Bulan. Nah, hal-hal semacam ini kan jarang jarang kita diskusikan, mungkin juga teman-teman jamaah yang lain juga belum mengetahui ternyata sedemikian kuat kualitas dan ketangguhan mental yang dibutuhkan untuk bisa berkhidmah pada Padang Bulan. Tapi itu pun juga tidak perlu menjadikan kita takut khawatir untuk berkhidmah ya. Karena ya yang penting kita polosan cara gampangane niate lillahi taala, tidak terutama untuk eksistensi gitu ya. Karena benar ya, Padang Bulan sendiri kan juga bukan pengajian yang perlu terus-menerus untuk eksis kan. Karena berangkatnya tidak dari eksistensi tadi. Tapi berangkat dari rasa cinta kita kepada Al-Qur'an. Nah, dari jamaah yang datang dengan aneka ragam latar belakang dan strata yang berbeda-beda tadi, bagaimana Padang Bulan bisa mengupayakan atau berikhtiar dalam sinau bareng tadi supaya kita ini bisa merasa dekat dengan Al-Qur'an. Ya mau apa lagi kalau bukan itu. Dia kan hudalin nas, petunjuk bagi manusia dalam seutuhnya, semua kehidupan, seluruh kehidupan. Kalau Islam, Muslim, ya mau nggak mau ya Al-Quran. Misalnya kalau ada togel, kitab togel, ya dia mungkin bisa menyelesaikan solusi, tapi kan satu sisi. Soal rezeki dapat dan tidak. Ada kitab kesehatan, tapi itu kan cuma satu sisi. Kesehatan, sehat apa tidak. Atau soal kitab pengusaha, bagaimana mendapatkan omset yang besar, tapi itu satu sisi. Tapi Al-Quran, semua hal. Bahkan sampai sekecil-kecilnya, sedetail-detailnya. Jadi mau apa lagi? Kalau kata Cak Fuad yang kemarin itu, pada saat bulan kemarin itu kan bilang, kamu lulus sekolah boleh menjual buku pelajaran apa saja, IPA, IPS, biologi, matematika, silakan atau dikasihkan ke adik-adik kelas. Tapi jangan sampai Al-Quran dijual, dihilangkan, apalagi ditinggalkan. Kan seperti itu. Jadi sudah tegas. Itu pertama. Yang kedua, di Padang Bulan asiknya kan selama ini kita mengalami keasikan dan kegembiraan di dalam belajar Al-Quran. Secara tidak langsung. Metode transformasi dan komunikasinya kan asik. Tidak tegang, tidak kayak kita menerima pelajaran ngomong tafsir kan enak terus ono cuk diamput
tapi guyu seneng itu kan juga secara psikologis membangkitkan imun di dalam tubuh kita untuk cepat mengingat malahan daripada kemudian diceramai secara tegang gitu menjadi semakin hilang semacam itu Pak. Bagi saya itu Ya, yang menarik memang bener, Lek. Jadi interaksi komunikasi antara ya sesama jamaah dan juga sesama marja itu kan dibina sedemikian rupa sehingga tercipta suasana yang familiar, yang manusiawi gitu loh. Ya walaupun kita memerlukan informasi dari sumber-sumber marja tadi itu, tetapi tidak menjadikan komunikasi itu menjadi kaku. ya. Itu kan yang asik di Padang Bulan itu. Saya juga mengalami itu. Artinya ada banyak yang bisa kita temukan keasikan-keasikan Ya. di Padang Bulan. Padang Bulan bisa menerima semua kalangan, baik yang bersorban, berpakaian rapi, santri, maupun sampai yang hanya memakai Ya celana pendek ya. tatoan dan sebagainya. Semuanya diterima dan diberi ruang untuk menunjukkan dirinya, Iya, mengenalkan dirinya. iya. Sebab kalau patrape pengajian iki ya ora lumrah no. Teko pengajian kok katokan cekak utawa soalan dawane sak denggul misalnya. Tapi ternyata itu pun juga kita wadahi ya. Nah, kita wadai. Kita Disitulah hebatnya marja-marja kita. Semua diterima, semua ditampung, semua disayang. Kita kan belum tentu mampu. iya, Ndelok brejengane tamu koyo ngono tumis peluang. iya. Tapi kita lihat marja memandang mereka semuanya dengan sayang. Itu kan juga kemudian mempengaruhi semuanya, termasuk jamaah ikut menerima. Dan mereka diberi kesempatan yang sama untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Sama, Gitu ya. sama. Sehingga Quran ki gak kanggo wong pinter-pinter tok, gak kanggo wong ngalim-ngalim tok ndak, tapi juga ya udah linas tadi itu ya. Maka kita menampung dan mewadahi, merangkul yes, pokoknya anggar menungso ya wis ngono ya. Juga tidak terpengaruh pada ruang dan jumlah. Padang Bulan mengalami beberapa waktu berganti-ganti tempat, Ya. tapi tidak masalah. Berganti-ganti macam-macam lah. Juga jamaah. Dulu saya sering menyebut Padang Bulan itu ada masa 1000 ke bawah Maksudnya 1000 ini yang datang, yang datang. yang hadir. Ada masa 5000 ke bawah. Ada masa 10.000 ke bawah sampai ada masa 30.000 ke bawah. Semuanya toh kita tetap eksis Padang Bulan. Mas dalam artian eksis adalah tetap ada, tetap mencoba berusaha melangsungkan terus-menerus tentang Al-Qur'an ini. Dan sikap kuda-kuda kecintaannya pada Al-Qur'an ya wis pancet. Saya yakin seperti itu. Bah sing teko wong 5 paribasane. Tetap, Yang saya datang yakin tidak 100, 500, 1000, 2000 itu cinta cinta Padang Bulan kepada jamaah itu juga tidak berubah Tidak berubah. dan tidak mengurangi kadar keilmuannya sama sekali. Maupun itu yang datang ada pejabat, ada jenderal, ataupun yang datang hanya tukang becak, pengamen, sama muatannya. Dikasih sama muatannya. Oke. Nah, Mas Pram, ini kan juga amanah dan tanggung jawab yang besar ya kalau kita terus ingin berkhidmat kepada Padang Bulan. Nah, ada enggak persiapan benar-benar secara teknis? Misalnya bagaimana teman-teman yang tergabung dan merapatkan diri di Oma Padang Bulan itu bisa berkhidmat dan melayani jamaah? Adakah hal teknis yang bisa disampaikan sebelum pengajian? Pada akhir-akhir ini kan kita mengalami pandemi, Pak Syed. Dan jamaah pasti kan tidak mau tahu. Ada aturan, ada himbauan dari pemerintah untuk jaga jarak, untuk prokes, untuk tidak ada kerumunan dan lain-lain. Dan ini menjadi beban yang besar bagi kami selaku yang menata secara teknis pelaksanaan Padang Bulan. Meskipun bagi keluarga juga ada pertimbangan-pertimbangan lain ya tentang pelaksanaan Padang Bulan di masa pandemi ini. Dan Yun Sewu Ahmad, saya kira ada lagi dekade di mana jamaah itu untuk akhir-akhir entah berapa tahun ke belakang ini mayoritas didominasi oleh anak-anak muda yang dulu campur tua muda, tapi sekarang lebih
dominasinya ke anak-anak muda, bahkan anak-anak SMP, SMA yang datang ke Padang Bulan. Nah, itu juga menjadi semakin sulit kita noto ketika persiapan di era pandemi ini. Namun segala sesuatunya tetap pertimbangan petunjuk dari keluarga, di mana dilaksanakan tidaknya itu tetap gandolan pada silaturahmi, saling menghormati satu sama lain, baik petugas maupun jamaah sendiri, untuk bisa saling menghormati agar tidak terkesan yang bagaimana. Intinya kita menghormati atas petunjuk dari Lihamad dan keluarga, Mbak Nun dan lain sebagainya, untuk sementara di masa pandemi ini tidak dilaksanakannya Padang Bulan. Namun secara giroh, tanpa ada Padang Bulan secara seperti biasanya, itu ada kegiatan rutin yang kami lakukan yang digagas Cak Dil dan Lihamad juga jenengan Pak Saiful untuk mengadakan pertemuan rutin sebelum Padang Bulan. Nah, di situ juga sebagai wadah bagi konco-konco jamaah penggiat Padang Bulan untuk sinau bareng, menimba ilmu, saling tukar pikiran dan menguatkan itu tadi. Jadi posisi Omah Padang Bulan itu sebenarnya sebagai apa di dalam lingkaran besar khidmah Padang Bulan kepada jamaah itu? Kalau secara spesifik saya belum tahu persis posisinya Omah Padang Bulan dari apa, tapi secara struktural kegiatannya itu jelas. Omah Padang Bulan adalah penggiat untuk mengkreatifi ide-ide yang muncul dari keluarga, juga dari Lihamad, mobil khusus untuk persiapan secara teknis. Karena di wilayah tema dan lain sebagainya itu mutlak di wilayah Nyun Sewu, karena wilayahnya keluarga untuk menentukan tema. Minimal mencoba ikut sebisa mungkin menerjemahkan di lapangan. Biasanya persiapan teknisnya berapa hari sebelum pengajian, Mas Pram? Kalau sekarang simpel sih Pak Saiful, karena sudah punya properti fasilitas nih. Juga tenaga-tenaga konco-konco dari mulai kelistrikan, persiapan panggung, terop, sama IT, ada timnya Pak Jambul, Haryadi, Chandra yang mempersiapkan itu semua sehingga rodo enteng. Nah, itu yang saya maksud itu adalah kekompakan kita di dalam meluangkan waktu, ikhlas bersama-sama, tidak ada kata perintah, kita saling merespon di lini kita masing-masing untuk melaksanakan kegiatan Padang Bulan. Itu biasanya 7 hari atau berapa hari sebelum pengajian Padang Bulan? Kalau pertemuan rutin nimbo sinau dengan Cak Dil itu 1 minggu biasanya, 1 minggu sebelum Padang Bulan. Nah, secara teknis tinggal by kontak, karena jadwal sudah kita share ke penggiat Padang Bulan nih, konco-konco yang biasa rutin ikut membantu di Padang Bulan, sehingga mereka sudah noto hati, noto pikiran, noto jadwal. Yang kita pegang dari itu semua dengan teman-teman penggiat adalah saiso-isone manfaat. Ya, jadi teman-teman Sudut Nurani, apa yang disampaikan Mas Rom tadi, memang kita punya jadwal secara khusus 7 hari sebelum tanggal pelaksanaan Padang Bulan. Itu teman-teman di Omah Padang Bulan kelompok bareng, sinau bareng bersama Cak Dil, kemudian ada Cak Mif, ada Cak Nang, dan juga beberapa keluarga yang lain. Di samping untuk kita evaluasi dan sekaligus mempersiapkan hal teknis apa yang perlu kita tata dan kita sempurnakan untuk pengajian Padang Bulan di bulan selanjutnya, kita juga punya kesempatan untuk belajar bareng dengan Cak Dil. Karena Cak Dil ini kan seorang inspirator pergerakan yang harus terus kita timba ilmunya. Termasuk salah satu kenapa di Padang Bulan muncul tema tentang Asmaul Husna. Nah, itu juga gagasan saran dari Cak Dil dan juga keluarga di dalam kesepuan. Sehingga kita berusaha untuk eksis, untuk bukan eksis ya, untuk istiqomah lah, menerapkan dan sekaligus gondeli apa yang sudah kita putuskan bersama, yaitu setiap pengajian Padang Bulan nanti akan ada tema tentang Asmaul Husna. Selama jamaah masih bisa dan mau terus, ya kita mencoba untuk terus. Tapi kalau jamaah sudah tidak menginginkan lagi Padang Bulan, ya kita berhenti. Tapi tema Asmaul Husna itu kan tidak berarti kita bergeser beralih tema
untuk meninggalkan Al-Qur'an kan tidak begitu Lek ya. Kan tetap Asmaul Husna itu pintu masuknya, tapi Cak Fuad, Cak Nun sendiri kan juga selalu kembalinya kan ke Al-Qur'an. Saya kira tadi itu loh, Bener. tidak ada satu poin pun yang tidak dari Al-Quran. Semua yang termasuk. Mau membahas tema apa aja lah. Iya. Toh pedomannya menuju ke situ. Jadi mau tidak, ya gak bisa ditinggal lah Pak. Ya, Iya. gak bisa ditinggal. Dan memang di awal-awal tahun berapa ya? Saya datang di Padang Bulan itu kan sekitar tahun 96 ketika masih kuliah di Malang, 95-96. Itu kan identik dengan pengajian tafsir Al-Qur'an. Itu bener, Lek? Atau kalau dilihat dari sejarahnya apa ya memang begitu? Iya memang. Makanya dulu namanya Majelis Ilmu Padang Bulan. Baru kemudian ketika ada Ma'iyah diganti Majelis Masyarakat Ma'iyah Padang Bulan. Padang Bulan. Makanya konteksnya ya disederhanakan, pintu masuknya melalui tafsir tekstual sama, tapi itu sebuah pintu lah, sebuah pintu saja. Ya. Sebuah pintu. Nah, ternyata kecintaan kita terhadap Al-Qur'an itu akhirnya terus bergulir sampai ya beberapa tahun berikutnya, sehingga kemudian Mbah Nun menyampaikan satu istilah yang akhirnya kita pakai sampai sekarang. Dan istilah itu juga bisa menjadi apa ya, semacam metode atau thoriqah supaya kita bisa lebih dekat, lebih akrab, lebih cinta dengan Al-Qur'an. Istilah itu sekarang kita kenal sebagai tadabbur. Nah, ini ada yang asik nih. Nggih. Kalau kita lihat, kita amati, entah itu di Padang Bulan, Ma'iyah Padang Bulan atau di Ma'iyah tempat yang lain, tapi karena kita konteksnya Padang Bulan, kita lihat tadi Mas Bram ngomong didominasi banyak didatangi lagi oleh generasi-generasi muda. Ya, Tapi saya malah melihat bukan hanya anak muda, anak-anak kecil betah. Itu piye iku? Ini fenomena apa? Lek Gusti Allah apa lek gak toko apa jenenge aura Al-Qur'an iki mau apa? Iya. Arek SD, anak SMP sih masih itu ya, sik lumrah lah. Anak SD, bahkan di bawahnya SD. Iya. Kita sering lihat ikut gembira, Iya. betah dan sebagainya. Nggih. Padahal nek dipikir nalar, kan yo wong arek cilik anak TK kan yo apa paham apa yang disampaikan dan didiskusikan di pengajian Padang Bulan. Makanya. Tapi mereka anak-anak itu betah. Nah, Dan tidak pernah kok krungu arek cilik rewel nangis oyeng di pengajian Padang Bulan kan belum pernah. nah mungkin itu juga salah satu yang mendasari kenapa para merja Maya, Cak Fuad dan Cak Nur khususnya untuk secara tiba-tiba atau itu sebuah hidayah atau apa, tapi ada runutan kenapa lahir mushaf Padang Bulan. Ya karena ada spirit cinta pada Al-Qur'an, dan salah satu cara untuk bisa cinta dengan Quran, dekat dengan Quran itu melalui tadabbur tadi. Tadabbur itu. Karena kalau tafsir kemudian sudah semakin orang semakin sulit untuk Ini tafsir iki sama iso Mas Om. Tafsir Quran ini iso. angel. Wong awake dhewe iki nek kalau saya ingat istilah Cak Priyo almarhum ya. Awake dhewe iki lak umat protolan. Iya. Cara Islam iki Islam ndek-ndekan. Ora godak lah cara kon nafsiri Quran iki ora godak. Tapi apakah kita juga tidak boleh dekat dengan Quran? Apakah kita tidak boleh punya hubungan secara pribadi, secara personal dengan Quran? Takutnya kalau kita hanya berputar di tafsir melayu nang teknis atau fikih atau syariat gitu Ya. dok. Hukum salah bener haram halal. Tidak gak ono jalan lain di Islam ini. Tidak ada Ya. hal-hal yang lebih menggembirakan, menyemangati itu terus goleki urip iki ya apa carane. Tapi ini bukan berarti tafsir itu salah dan tidak penting, bukan. Konteksnya bukan itu, tapi kita berangkat dari realitas jamaah Padang Bulan. Wis gampangane nek pinjam istilah Cak Priyo tadi iki, oke iki umat protolan lah. Nek disuguhi tafsir ya iso ning ya ngowoh arek-arek. Maka kita memakai metode yang Allah sendiri juga menyebutnya di Al-Qur'an, yaitu tadabbur, sehingga bangkit rasa cinta kita, kedekatan kita
keakraban dan kemesraan kita dengan Quran melalui tadabbur itu. Iya, iya. Mas Pram punya pengalaman enggak Saya terkait kira dengan itu itu? juga menurut saya Pak Syahdu, salah satu metode yang tidak dimiliki oleh ulama atau tokoh-tokoh yang basically mereka pondokan, membuat metode tadabbur seperti di Padang Bulan. Nah, karena saya secara pribadi lebih bisa paham, lebih mudah paham untuk ngaji di Padang Bulan ya daripada di pondok ngaji kitab kuning gundul gak iso maca wis. Iya. Karena ya Nguasi wis klemun-klemun ya. dan saya melihat beberapa teman itu rata-rata tidak bisa baca Al-Quran kebanyakan, tapi bisa paham ketika ada penjelasan ayat Al-Quran pada Padang Bulan. Dan itulah itu ya saya kira yang dibutuhkan oleh teman-teman seperti awak dhewe ngeten iki. Awak dhewe seperti kita, artinya tidak pernah belajar di pondok, tajwid yo gak paham, ngaji gadul-gadul, kadang deres, kadang gak dan sebagainya. Meskipun di Padang Bulan Mbak Fuad dan Cak Nun selalu memberikan himbauan untuk ojo ninggalno Al-Quran. Ngaji yo minimal sopon. Ya, ya. Saya ingat itu. Misalnya moco gak iso. Gitu ya. Apa mana nafsiri ya. Terus angen-angen Quran kok iki angele misalnya. Kita ketika mau berangkat kerja, mbu ngojek, mbu apa jenenge? Maklaran, terus nyawang Quran, terus kita secara subjektif dalam hati menyapa Al-Quran dan membuat hati kita menjadi lebih tenang, Ya, lebih ayem dan lebih dekat dengan Allah. Itu kan juga sebuah hubungan personal yang ya sangat mungkin dikerjakan oleh siapa saja. Di luar Gitu kan? itu, di luar Jadi itu kan Qurannya juga- disopo, diwasno, disopo, dipamiti lah gampangane. Itu kan juga ya sesuai kemampuan Ya, nggih. setiap orang Setiap orang. masing-masing kan itu. Jadi ini menarik diskusi ini sebenarnya. Nanti bisa kita lanjut di sesi berikutnya terkait dengan tadabbur dan lebih khusus lagi tentang penerbitan mushaf Al-Quran tadabbur Ma'iyah Padang Bulan. Kita bisa menyambung untuk diskusi ini pada sesi berikutnya ya. Tapi sebelum itu saya mohon dan kita minta Lek untuk berkirim Al-Fatihah khususnya kepada para marja kita, untuk Syekh Nur Somad sekaligus juga untuk Kiai Muzamil. Mari kita sapa beliau berdua dengan bacaan suratul Fatihah. Monggo Lek. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh jamaah Ma'iyah Padang Bulan dan siapapun, mohon keikhlasannya. Pertama kita kirim sholawat dan Fatihah pada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kita lanjut Fatihah untuk marja-marja kita Ma'iyah Padang Bulan, wabil khusus pada Syekh Nur Somad Kamba, kemudian Kiai Muzamil dan seluruh saudara-saudara kita, guru-guru kita yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah SWT. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Wa khusyusan ila jasyati qalbi istimewa jamaah. Wa khusyusan ila wa khusyusan ila jannatul ma'iyah. Al-Fatihah. Suratul ladzina Alhamdulillah. Terima kasih. Demikian sahabat-sahabat Sudut Nurani, kita merampungkan dialog obrolan kita. Kita sambung, kita lanjutkan nanti di episode berikutnya. Terima kasih atas partisipasi dan apresiasinya. Mudah-mudahan dialog kita bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudut Nurani, jernih, seimbang, manusiawi.